Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kalau sehat kan selain badan jadi enak, juga jadi bisa menjalin relasi dengan lancar ya. Relasi dengan keluarga, dengan teman, saudara, kerabat, Pak RT, Pak RW, dan lain-lain ya. Iya, menjalin relasi ini kayaknya jadi hal penting ya dalam kita menjalani hidup keseharian. Kebayang nggak sih kalau relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita itu buruk, kan jadi mau ngapa-ngapain pasti jadi nggak nyaman ya. Tapi kalau kata Charlotte Mason, kita bukan hanya perlu menjalin relasi dengan sesama manusia loh, tapi juga dengan ilmu pengetahuan. Gimana caranya ya? Nah, untuk episode ke-46 ini saya, Ayu Primadini, bakal ditemani oleh dua relasi saya nih, sesama praktisi CM ya. Ada siapa aja nih? Iya ya, sesama praktisi CM memang kita harus saling menjalin relasi ya. Meskipun ya praktis kita nggak pernah ketemu lah, jarang ketemu apalagi di masa pandemi gini ya. Betul. Halo semuanya teman-teman, saya Maria Sugio, senang sekali nih akhirnya bisa kembali berbagi obrolan dengan kalian semua. Ya supaya relasi antar kita makin terjalin juga ya. Betul. Iya, hai, saya Lili. Bener banget tuh, yuk Mar. Kita nggak harus ini ya, menjalin relasi bukan cuma dengan sesama manusia dan pengetahuan juga loh, tapi dengan alam juga kan? Betul. Tapi jangan dibocorin dulu Li gimana caranya. Nanti kita bahas ya. Oke. Oke deh teman-teman, stay tune di sini ya sama kita ya. Bakal seru nih pastinya kita ngobrolin soal education is the science of relations. Oke, Marli ini ya kita ngobrol-ngobrol soal relasi ini. Kalian masih ada relasi nggak sih antara kita sekarang nih ya, diri kita sekarang dengan pelajaran-pelajaran zaman kita sekolah dulu gitu? Soalnya kan yang namanya relasi itu kan kalau memang sudah pernah terbangun itu kan bakal terkenang terus kan ya meskipun kita udah lama gitu lulus sekolahnya gitu kan. Kalian merasa masih ada relasi nggak sih dengan pelajaran sekolah dulu? Kalau aku kok enggak ya. Gini maksudnya udah lupa gitu kayaknya semuanya. Kalau aku kalau ditanya soal ini apa namanya? Relasi itu kayak dengan waktu belajar di sekolah dulu kayaknya antara ada dan tiada gitu ya. Maksudnya itu kalau ditanya soal materi-materi belajar dulu di sekolah, itu kok kayaknya itu kebanyakan itu ya udah lupa gitu kan. Gitu. Tapi mungkin adalah satu dua misalnya kalau sekarang kita misalnya keingetan apa atau lagi belajar apa dengan anak-anak itu kan suka muncul juga gitu kan. Tapi ya gitu. Kalau dulu semasa di sekolah itu ya apa ya kesannya itu ya belajar kan cuma di sekolah gitu kan. Jadi kalau di luar sekolah itu kan udah nggak belajar gitu loh. Nah jadi ya udah jadi namanya belajar itu dulu itu ya cuma di sekolah gitu kan. Nah untuk misalnya apapun yang kita pelajari di sekolah itu juga kalau aku ngerasanya dulu itu ya jadi tujuannya itu ya supaya banyak tahu gitu loh materi-materi apa aja gitu yang kita pelajari gitu kan. Nah kalau kita banyak tahu itu kan ntar kita bisa jawab soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang di ujian kan gitu. Tujuannya juga kan nanti ya supaya dapat ranking yang bagus lah, nggak jadi pading bontot gitu kan misalnya di kelas gitu kan. Ya itu aja terus diulangi gitu loh belajar gitu kan supaya banyak tahu. Jadi begitu selesai ujian lupa ya. Iya benar gitu. Terus kalaupun misalnya ada yang tertarik gitu kan atau terpantik atau antusias terhadap suatu materi atau pelajaran itu tuh seringnya itu karena emang gurunya aja yang membawakan pelajarannya itu enak gitu, asik gitu kan. Tapi ya gitu nanti kalau misalnya dengan pelajaran yang sama gurunya ganti itu bisa banget gitu kitanya itu udah nggak minat lagi gitu, nggak bertahan lama gitu relasinya gitu. Jadi aku juga sekarang runung-runungkan gitu, kok bisa ya gitu yang tadinya misalnya apa ya menarik, tertarik gitu kan, tergugah dengan suatu pelajaran, ya bisa aja gitu hasratnya itu mati hanya karena ganti guru yang nggak asik gitu kan misalnya gitu. Aku juga heran dulu gitu. Artinya Kayak gitu. meskipun gurunya bagus, juga belum tentu berarti kita bisa punya relasi yang baik dengan pelajaran itu ya?
Ya benar juga, belum tentu Mm-mm. juga gitu loh. Heeh, gitu. Berarti kan bukan tergantung cara guru kan sebetulnya cara guru mengajarkan kan. Mm-mm. Eh, Apa namanya terbentuknya suatu relasi dengan pengetahuan kan ya kalau dipikir-pikir gitu loh. Iya, iya, Mm-mm. betul. Aku Mm-mm. kalau ingat zaman sekolah itu memang yang paling berkesan buat itu memang bukan itu ya, waktu momen pas belajar di kelas gitu loh. Kalau momen belajar di kelas paling yang paling ku ingat ya sampai sekarang itu soal cara ngajar guru itu toh. Ya Mm-mm. guru ceramah gitu terus kami mendengarkan murid-muridnya ya itu aja sih. Tapi kalau soal kontennya apa yang sedang dibicarakan itu kok rasanya nggak menempel gitu loh di Mm-mm. apa di benakku. Tapi kalau yang apa ya justru pengalaman soal relasi nih ya, relasi dengan apa dengan teman-teman pas jam istirahat atau waktu nunggu pelajaran mau berlangsung itu malah yang aku ingat gitu loh dan berkesan itu. Relasi dengan guru juga gitu. Jadi kalau yang relasi dengan apa dengan guru-guru yang secara personal gitu ingat, tapi apa yang disampaikan nah itu yang aku nggak ingat. Nah, Soalnya iya. jadi kayak yang dibilang Lili kan kalau misalnya zaman sekolah itu begitu. Yang kalau targetnya kan bisa ngerjakan ujian gitu loh. Jadi Hmm. begitu ujiannya selesai ya sudah merasa kayak sudah plong bebas gitu selesai beres. Kalau udah rapotan terima nilainya bagus naik kelas ya itu bonusnya nilai bagus tuh sudah senang banget bangga banget gitu. Mm-mm. Jadi ya nggak ada yang kesan yang benar-benar nancep sih kalau soal pelajaran yang masih kuingat sampai sekarang. Iya ya. Tapi aku dulu juga punya tuh ya guru sejarah waktu SMP. Eh, Dia tuh kalau nerangin berapi-api sekali gitu. Bikin kita jadi semangat juga gitu, jadi semangat dengerinnya, terus udah gitu jadi tertarik dengan yang dia ceritakan itu gitu ya. Tapi kalau diingat-ingat lagi, aku pikir-pikir dulu pelajaran sejarah apa ya yang dia ajarin ya gitu. Aku juga nggak inget sih gitu maksudnya. Tapi aku hanya teringat dengan betapa bersemangatnya Nah, beliau waktu menjelaskan pelajaran itu. Nah, tadi gara-gara obrolan kita ini aku juga jadi kepikir maksudnya berarti kalau gurunya cara mengajarnya bagus, itu yang kita ingat cara mengajarnya si guru itu ya, bukan pengetahuan itu sendiri gitu. Iya benar-benar. Bukan bukan si pengetahuan tapi si guru. Jadi artinya gurunya ya. ya kita kita Mm-mm. jadinya menjalin relasi dengan si guru itu gitu kan karena kita masih Ah, teringat gitu. Aku sampai sekarang masih ingat wajahnya, mimik mukanya, intonasinya gitu masih masih teringat gitu. Tapi apa yang dia sampaikan apa ya? Aku kok lupa gitu kan maksudnya. Dan ini kan Iya. Mm-mm. Jadi miris. dari cerita, dari cerita kita tadi berarti kan sebetulnya pendidikan yang kita jalankan itu nggak mementingkan relasi itu kan ya gitu loh. Apa tuh misalnya Mm-mm. relasi dengan pengetahuan gitu loh. Boro-boro misalnya mikirin relasi dengan pengetahuan gitu kan. Yang ada juga tujuannya yaitu untuk gimana supaya sebanyak-banyaknya materi itu kan bisa Mm-mm. diajarkan gitu kan Betul, kepada betul. kita gitu kan sebagai siswa gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Padahal ini dan kan miris. Gimana supaya dengan materi yang kita kuasai gitu kan kita bisa jawab soal di ujian gitu dan Betul, nanti kalau betul. sudah selesai di ujian urusan relasi mah nggak ada yang mikirin kali gitu. Betul. Padahal padahal ya maksudnya ini kan untuk mengajar itu kan guru-guru itu kan mengeluarkan effort yang luar biasa besar gitu loh. Iya kan betul. maksudnya kayak harus aduh kalau lihat kurikulum itu kan ininya ini ya banyak apa sih ada rencana pembelajaran harian, ada rencana Ya, pembelajaran ya. tahunan, belum nanti harus belajar dari buku guru, harus ngeliatin student booknya juga gitu kan, buku siswanya juga gitu, ntar ada LKS lah apa, itu eh, effort yang dikeluarkan sedemikian besar, tapi kalau lihat hasilnya di siswanya itu kok, loh, kok siswanya nggak inget apa-apa sama pelajaran itu gitu kan, kok miris ya gitu kan. Iya. Ya. Heeh. Ini bagus juga sih sebetulnya CM juga ini menyarankan kita itu dari misalnya perenungan-perenungan kita kayak gini gitu kan inget-inget zaman sekolah kita dulu itu gimana gitu kan itu
bantu kita untuk berefleksi kan. Jadi inilah hitung-hitung belajar jadi pendidik yang filosofis gitu loh ya kan. Jadi biar kita bisa melihat apa tuh kekurangannya di mana gitu kan. Dari tadi kan kita heran tuh kok bisa ya nggak mikirin relasi gitu kan. Itu kan otomatis kan kita jadi terpikir gimana ya sebaiknya gitu kan. Maksudnya itu ya itu supaya kita nggak ini sekedar mengekor apa kata orang gitu kan, ataupun ikut-ikutan apa yang tampak bagus, yang tampak keren gitu, atau ya itu kita nggak menerima mentah-mentah aja begitu ya. Jadi apa namanya praktek-praktek pendidikan yang mentang-mentang sudah secara umum gitu ya diterima dan dilakukan di masyarakat, ya kita ikut aja, kita lakukan aja gitu. Jadi pada baiknya sih memang kita mengkritisi itu ya gitu. Termasuk misalnya ini loh, kalau kita misalnya melihat praktek-praktek CM yang bagus dan keren itu juga nggak apa-apa loh dikritisi gitu loh, ya kan? Terus ini aku ingat banget sih ya CM juga merasakan keprihatinan seperti yang kita bilang tadi ya, yang kita sampaikan tadi gitu. Jadi katanya gitu masa-masa yang dihabiskan anak di sekolah itu justru adalah sebetulnya kan tahun-tahun keemasan ya dalam hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya ya, kalau kita sadar akan hal itu harusnya kan dimanfaatkan betul gitu kan. Ini kesempatan yang besar gitu untuk mendidik seorang anak yang apa ya, nggak hanya terampil bekerja terus ujungnya nanti bisa mencari nafkah gitu kan, tapi ya juga bisa berpikir, kreatif, punya minat dan wawasan luas gitu. Tapi sayangnya ya itu tadi ya, konsep pendidikan yang apa ya, yang keliru, yang jarang dikritisi gitu ya. Dan ujungnya apa ya? Ya ujungnya ya seperti sekarang ini ya, misalnya di ujung proses pendidikan itu munculnya ya justru orang-orang dewasa yang bahkan lebih sedikit berpikir gitu loh daripada ketika pertama kali dia dulu masuk sekolah gitu. Yang dipertahankan itu ya itu hanya keterampilan mencari nafkah aja, sementara semua apa ya, semua potensi lain yang sebelumnya kita miliki gitulah waktu kita itu dulu kecil gitu kan justru tenggelam gitu. Dan yang menyebabkannya ya itu tadi sistem pendidikan yang keliru itu gitu loh. Iya. Dan kalau mau merefleksikan lagi pengalaman belajar zaman sekolah ya, memang sebagai murid ini aku merasa, ya ini perasaanku sebagai murid ya, memang dalam proses pendidikan ini kami ini, ya aku ini cuma merasa sebagai objek saja ya, karena ya memang yang berperan besar dalam keseluruhan proses belajar mengajar memang guru. Artinya kalau misalnya guru bilang anak-anak mencatat gitu ya, sudah murid-murid ini catat. Ayo ini nanti dihafalkan pelajarannya, ini halaman ini sampai sekian sampai sekian. Kalau besok ada tugas ini tulis di agenda, di notes, ini kerjakan tugas halaman ini sampai ini ya gitu. Artinya sebagian besar inisiatif itu memang datangnya dari pihak guru. Jadi kalau para murid ini, kami ini ya umumnya ya sudah ya pasif saja lah, tinggal tunggu gurunya ngomong apa, diinstruksi apa ya baru kami melakukan. Makanya kalau misalnya selesai ngajar gitu kan kadang guru nanya ya, ada yang masih belum jelas, ada yang mau tanya, yang tanya tunjuk angkat tangan gitu kan. Kalau keingat-ingat tuh jarang loh ada yang angkat tangan terus bertanya. Nah ini kalau ku pikir-pikir ya bukan karena sudah paham sebetulnya, tapi karena untuk bertanya pun itu nggak tahu apa yang harus ditanyakan gitu. Jadi ini persis deh dengan apa yang dibilang oleh CM ya. Jadi kalau sebetulnya itu ya, kalau kita ingin siswa itu makin banyak belajar, sebaiknya itu ya guru ya lebih sedikit mengajar gitu. Karena dia itu tadi memperhatikan fenomena yang seperti itu gitu loh. Jadi semakin pendidik banyak repot sendiri memastikan supaya pengetahuan bisa diserap oleh anak, materi ini dan itu gitu kan bisa dikuasai semua oleh anak-anak gitu. Itu justru malah semakin anak-anak itu nggak belajar apa-apa gitu. Jadi misalnya gurunya udah sibuk menyiapkan bahan ajar, ternyata nggak cuma itu ya, terus dia sibuk juga memikirkan gimana caranya gitu kan supaya bahan ajar ini bisa diterima oleh
siswa-siswanya gitu, misalnya diringkaskan dulu atau misalnya dibikin presentasi gitu kan, atau dibuat kuliah gitu kan, kuliah dulu misalnya, atau dijelaskan dulu di depan kelas gitu kan, atau dibantu dengan alat peraga macam-macam. Itu kan sebetulnya cara-cara mengajar guru agar supaya siswa-siswa itu bisa ini kan, bisa menurut dia ya, menurut guru itu bisa lebih mudah mengerti dan menyerap pelajaran kan, pengetahuan gitu kan. Tapi ya karena guru sudah melakukan kerja-kerja menyerap mencerna pengetahuan itu semua, yang ada ya siswa ya tinggal telan aja ya gitu. Gitu. Makanya kemudian ya CM mengingatkan kita lagi untuk lebih menyadari esensi dari pendidikan itu sebetulnya apa sih gitu kan. Jadi tujuan pendidikan itu apa gitu kan. Jadi setiap kita kan mendidik anak-anak di rumah gitu ya. Jadi kita harus paham tujuan pendidikan itu apa gitu. Terus kalau terkait dengan tujuan pendidikan, otomatis kan kita harus paham juga kan yang kita didik ini siapa gitu kan. Anak-anak kan gitu yang kita didik ini anak manusia. Jadi mau nggak mau kita harus berefleksi juga hakikat manusia itu sebetulnya apa sih gitu kan. Nah kayak gitu sih. Jadi karena ya itu tadi yang kita didik ini kan anak manusia gitu. Kelihatannya sepele ya, tapi ini implikasinya sangat besar. Jadi cara pandang kita terhadap anak itu kan sangat berpengaruh, berimplikasi terhadap perlakuan kita pada anak kan, terhadap cara-cara kita mendidik mereka gitu loh. Itu nggak bisa dilepas dari itu tadi cara pandang kita terhadap anak gitu. Jadi kalau misalnya ketika cara pandang kita terhadap anak adalah bahwa anak itu adalah ember kosong, ya yang akan misalnya yang harus diisi gitu ya, yang harus diisi banyak-banyak pengetahuan gitu ya. Kita yang jangan heran kalau misalnya dalam proses pendidikan yang kita berikan ke anak itu ya yang banyak megang peranan itu ya si pendidik gitu. Kita akan melakukan apa saja agar anak ini ya penuh gitu kan, gitu loh. Agar anak ini tuh ya bisa menyerap sebanyak-banyak mungkin pengetahuan gitu. Entah dia tertarik atau enggak, berelasi atau enggak, mudeng atau enggak, pokoknya ya udah kita isi aja sebanyak-banyak mungkin pengetahuan gitu. Gitu. Padahal kalau misalnya semakin anak itu terlalu istilahnya sering disuapi, itu kan ya memang akhirnya secara intuitif akan menjadi semakin malas ya untuk berpikir secara mandiri ya. Nunggu disuruh, diinstruksi gitu kan. Kalau enggak gitu ya enggak akan jalan. Ibaratnya otot tuh kan kalau semakin lama nggak pernah digunakan ya lama-lama ya akan melemah. Jadi jangan berharap anak yang seperti itu nanti akan tumbuh menjadi anak yang bisa berpikir secara otomatis mandiri. Itu jangan berharap seperti itu gitu ya. Benar banget sih. Kita kayak mesti yakin kayak Lily bilang tadi ya, maksudnya kita mesti tahu dulu anak-anak ini siapa gitu. Dan cara pandang kita kepada anak itu kan akhirnya yang akan mempengaruhi cara kita mengajar ya istilahnya gitu kan. Cara kita mengajar, bagaimana proses kita mengajar. Nah kalau misalnya kita hanya memasukkan materi, menjejali materi ke anak dengan cara apapun itu ya, baik dengan cara ceramah atau dengan cara yang fun sekalipun, tapi kalau poinnya hanya menjejalkan materi itu kan seolah-olah kita percaya bahwa anak-anak itu ember kosong yang apapun materi yang kita masukkan ke dia nanti akan dia serap dengan baik gitu kan. Jadi langsung dimasukin gitu kan. Padahal kan kenyataannya nggak gitu. Kita udah capek-capek nuang, taunya embernya bocor di bawah gitu atau gimana gitu kan. Taunya nggak ada yang masuk gitu kan. Kayak kita tadi gitu. Guru-guru kita udah ceramah, capek-capek ngasih kita segala macam tugas. Ternyata kok setelah selesai nggak ada yang kita ingat gitu kan. Berarti kan anggapan bahwa anak ini adalah ember kosong itu tidak bisa diterapkan dalam proses belajar juga gitu kan artinya kan. Kalau Charlotte Mason sendiri dengan prinsip children are born person itu kan sebenarnya percaya bahwa anak-anak itu kan dari lahir memang udah punya akal budi yang sempurna ya gitu. Pengetahuannya memang belum ada tapi dia sudah punya kemampuan berpikir yang luar biasa gitu kan. Terbukti bayi-bayi itu kan luar biasa banget ya proses belajar mereka ya, dari nggak tahu apa-apa tiba-tiba bisa ngomongnya bisa lucu-lucu, bisa niru apa gitu kan, ada yang ditiru, ada yang enggak gitu kan. Kok
kok dia tahu mana yang perlu ditiru, mana yang enggak Mana gitu yang kan. enggak. Kadang-kadang Iya. kan ya itu kan artinya kan dia punya proses berpikir yang memang luar biasa, dan ini kayaknya yang perlu kita terapkan juga dalam proses pendidikan ya, bahwa anak-anak itu sebenarnya ketika kita ngasih materi kita nggak usah apa ya, nggak usah kayak mendikte, mendogma yang berlebihan, karena mereka sebenarnya punya kemampuan berpikir gitu. Mereka mereka bisa mikirin ini sebenarnya maknanya apa ya, kayak gitu kan, tanpa kita perlu jejalin misalnya dengan, kalau kamu menyeberang jalan ada nenek-nenek, kamu harus bantu menyeberang nenek itu Kalau bisa guys. sedetil-detilnya gitu ya. Nggak perlu sampai sedetail itu gitu kan, karena sebenarnya anak-anak bisa kok berpikir sendiri gitu, hanya saja kadang-kadang kan kita nggak percaya ya dengan kemampuan itu ya. Iya. Ini poin penting banget sih sebetulnya ya. Jadi yang perlu direfleksikan tadi ya. Jadi bukan jadi kita sebagai pendidik gitu ya, bukan tanggung jawab kita untuk membuatkan korelasi gitu loh antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain gitu kan ya. Ataupun ya itu yang tadi mencernakan pengetahuan gitu, itu sudah tugasnya anak-anak dengan akal budinya gitu kan. Jadi mereka itu mampu untuk melakukan itu gitu loh. Jadi kalau ketika misalnya kita malah sibuk menyuapi atau menjejalkan, ya otomatis ya kita kan yang melakukan kerjanya gitu loh, bukan anak-anak gitu. Dan lama-lama ya anak-anak ya ini alih-alih tadi berkembang potensinya gitu ya, mencerna pengetahuan gitu, yang ada malah jadi mati gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang hasrat belajarnya mati, itu ya benar-benar bisa sungguh terjadi gitu loh dengan perlakuan-perlakuan cara-cara mengajar kita yang keliru gitu kan. Tapi perlu contoh nih, Li, kayak apa sih kita yang menjejalkan itu kayak apa gitu? Misalnya kalau dalam konteks pendidikan CM ya, misalnya kan kita kan banyak tuh diet pendidikan kita itu kan banyak baca buku ya, baca buku berkualitas gitu. Ambillah misalnya kita baca buku satu gitu ya, buku apa gitu kan. Nah, buku literatur satu gitu. Nah, itu nggak cukup misalnya ketika misalnya apa namanya kita bacakan terus kita minta anak narasi, itu kalau misalnya dengan cara pandang anak adalah ember kosong, itu kan rasanya itu kan nggak cukup gitu loh dengan hanya dibacakan terus anak menyampaikan narasinya gitu. Itu belajarnya gimana gitu? Beneran nggak misalnya anak itu sudah mencerna pengetahuannya itu, kalau misalnya kita nggak yakin dengan potensi alamiah anak itu, kita nggak merasa cukup kan dengan cuma baca dan narasi gitu. Ujung-ujungnya ya dengan baca buku itu misalnya kita masih pengen ngulik bukunya gitu loh. Misalnya aku baca buku apa ya misalnya ya, baca buku sesuatu lah, buku apa aja gitu kan. Jadi dari buku itu kita bisa misalnya pendidik yang merasa kurang itu misalnya mikirin dari sini kita bisa bikin apa ya, bikin hastra karya apa ya misalnya kan kayak gitu. Atau kita misalnya anak masih bisa diminta misalnya bikin rangkuman gitu kan dari bacaannya gitu kan. Atau misalnya nanti atau pengen bikin apa ya, misalnya pengen bikin sesuatu misalnya, atau melakukan sesuatu yang seperti ada di toko cerita misalnya gitu kan, atau misalnya masih mikirin misalnya mau field trip kemana misalnya sesuai dengan lokasi misalnya yang ada di cerita gitu. Jadi kalau misalnya dari penuturannya Lili itu, artinya kita tuh sebagai pendidik itu kayak yang merasa bertanggung jawab, harus menjahitkan ide yang ini dijahitkan ke sini supaya terhubung, lalu dijahitkan lagi dengan ide yang ini supaya anak itu bisa mengerti sungguh sebenarnya yang dimaksudkan ini apa gitu ya. Kalau enggak gitu itu kita enggak merasa plong, enggak merasa yakin gitu ya. Kalau dipikir-pikir kan sebenarnya dengan pemikiran CM yang seperti itu, ketika dia bilang bahwa tugas untuk mencerna pendidikan itu ya murid sendiri, sementara guru itu atau pendidik ini hanya memfasilitasi, ini kan sangat meringankan peran pendidik ya. Sederhananya ya kita tuh meminta anak mencerna pengetahuannya secara mandiri gitu. Lalu kita ya
memfasilitasi supaya potensi-potensi yang memang sebetulnya sudah ada dalam diri anak ini mewujud. Aku ingat CM tuh pernah bilang gini, anak-anak itu harus diberi kesempatan untuk berefleksi, harus dibiarkan bergulat dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Dan makin sedikit orang tua dan guru ini ikut-ikutan angkat bicara dan menjabarkan versi pengetahuan dan pemikiran mereka pada anak-anak yang mereka didik, maka sebetulnya itu makin baik buat anak-anak. Tapi untuk bisa berpikir mandiri, untuk bisa mampu berefleksi, sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak itu kan kesempatan ya untuk terpapar dengan beragam macam ide, informasi, dan pengalaman. Maka kalau dibilang bahwa kita sebagai pendidik adalah fasilitator, maka ya tugas kita ya gimana kita ini menyajikan ide yang kaya supaya anak bisa tergugah untuk mencerna gitu. Artinya kalau kita kepengen anak-anak kita punya relasi yang baik dengan pengetahuan ya, dengan pendidikan, itu kita perlu perlu membuat anak-anak itu punya kesempatan untuk berpikir sendiri, merefleksikan sendiri, bergulat sendiri dengan ide-ide yang dia terima gitu ya Maria. Artinya bukan sekedar dia harus menelan mentah-mentah saja apapun yang diberikan dari guru, tapi dia harus punya kesempatan untuk mengunyah sendiri ya. Tapi masalahnya kan memang ya kadang-kadang orang tua itu atau guru itu kan berpikirnya kalau misalnya aku tidak memberikan sesuatu dengan detail, nanti dia ngerti nggak ya gitu kan? Dia paham nggak ya gitu? Atau nanti kalau dia salah arah gimana gitu kan? Gitu kan maksudnya kalau misalnya dia mikir sendiri nanti dia mikirnya salah lagi. Kalau salah nanti dia jadi salah jalan dari hidupnya gitu kan? Misalnya kan kayak dalam hidupnya kan kadang-kadang gitu kan. Nah untuk menahan diri supaya nggak banyak komentar, nggak banyak opini gitu kan, itu yang mungkin agak berat ya buat orang tua itu ya. Gatel lah ya kalau nggak mengoreksi gitu ya. Itu memang bukan hal yang mudah ya sebetulnya ya. Kalau misalnya percaya bahwa anak itu sebenarnya mampu kok gitu loh tanpa harus kita bantu gitu. Jadi memang itu butuh proses gitu loh untuk sampai kepada keyakinan tadi gitu loh, butuh latihan lah ya gitu. Jadi hari-hari kita menjalani bersama anak-anak gitu, dilatih aja pelan-pelan gitu kan. Misalnya kayak contoh kita baca buku Charlotte Web ya, dengan anak-anak gitu kan. Itu kan cerita tentang persahabatan antara laba-laba dengan babi gitu kan, seekor babi gitu kan, banyak bercerita tentang kehidupan di peternakan dari kacamatanya Fern gitu ya, seorang anak berumur berapa ya dia ya, 7-8 tahun gitu kan. Nah, nggak otomatis misalnya itu anak itu harus langsung paham dengan misalnya segala macam seluk-beluk peternakan gitu kan, atau misal pun nanti kalau orang tua kalau kita misalnya yang yang berkeinginan untuk anak segera bisa paham gitu kan, biasanya itu muncul kalau nggak terbiasa dengan pola pikir, misalnya kalau anak itu mampu ya mencerna sendiri pengetahuannya, jadi muncul kayak semacam impuls untuk menyuapi anak itu kan, misalnya mengajak anak setelah baca buku itu misalnya mengajak anak pergi ke peternakan, atau setelah baca buku itu kita yuk nature study tentang hewan-hewan peternakan, atau kita sengaja yuk misalnya memperhatikan laba-laba gitu, atau lebih jauh lagi misalnya ayo kita ke pasar malam yuk. Ingat nggak kalau misalnya Fern itu kan pergi ke pasar malam tuh di cerita itu. Nah kayak gitu-gitu itu gitu, jadi setiap detil-detil yang ada di buku itu disajikan gitu loh, dijelaskan, ataupun kalau bisa dilakukan gitu kan. Jadi anggapannya itu ya harus melakukan seperti itu supaya anak paham gitu kan apa maksud dan isi bukunya gitu loh. Padahal kan sesungguhnya pengetahuan yang sesungguhnya itu kan bukan hal-hal remeh-temeh seperti itu sebetulnya. Jadi pengetahuan yang betul-betul anak cerna itu kan pengetahuan yang sudah renung-renungkan kan ya sebetulnya di dalam akal budinya gitu kan.
bukan apa-apa yang misalnya telah dia lakukan, bukan sebatas apa-apa yang telah dia lakukan atau yang harus dia lihat gitu kan, bukan itu gitu loh. Aku sih kebayangnya kayak gitu ya. Jadi seringnya itu terjadi karena orang tua itu menganggap bahwa apa ya, pengetahuan itu harus kelihatan gitu loh. Padahal kan prosesnya itu sebetulnya di akal budi itu kan kita nggak bisa kelihatan gitu loh. Pengetahuan yang sesungguhnya itu kan sejatinya kan nggak melulu harus yang bisa terlihat gitu. Nah, itu makanya kita, karena kita nggak melulu bisa melihat gitu ya, apa namanya ya, pengetahuan yang ada di dalam akal budi anak itu, makanya dibilang di situ dalam proses mendidik anak itu kita perlu iman ya tadi ya, supaya kita itu ya tetap, meskipun kita nggak bisa melihat gitu loh juntrung-juntrungnya itu anak-anak punya pengetahuan ini, bisa menguasai ini dan itu gitu, tapi kita tetap punya hikmat gitu ya, tetap punya rasa percaya pada anak dan sekaligus percaya pada diri kita sendiri, kalau ya tugas kita menyajikan pengetahuan ke hadapan anak itu ya, anak akan mencerna sendiri pengetahuannya gitu loh. Dan kalau kita misalnya memiliki keyakinan itu ya, kita nggak akan gampang menyerah gitu dengan dorongan-dorongan impulsif yang kita miliki tadi, misalnya untuk menjejalkan, untuk menjelas-jelaskan, untuk menyuapi atau menyiapkan serangkaian pembelajaran yang lebih fun gitu misalnya kan. Dan kita mestinya juga perlu mengubah persepsi kita ya akan target pendidikan. Soalnya ternyata dari pengalaman-pengalaman kita sendiri kan, kita langsung bisa melihat ternyata sekedar bisa menjawab pertanyaan lalu ditulis di atas kertas ujian itu nggak cukup gitu loh, kalau itu yang kita jadikan target pendidikan gitu kan. Target-target seperti itu, tes-tes kognitif semacam itu tuh nggak cukup untuk menilai apakah proses pembelajaran selama ini sudah berlangsung dengan baik gitu ya. Kembali lagi sih, kalau ketika nggak ada relasi sama sekali ya sudah selesai urusannya, ya sudah selesai semua, hilang, nggak berbekas gitu. Karena memang dari dalam diri ini ketika melakukan proses itu nggak ada sungguh-sungguh keinginan, minat untuk mempelajari apa yang sebetulnya harus dipelajari. Ya artinya sebenarnya kalau kita boleh ulang ya, supaya kita masih balik lagi ke satu, tujuan pendidikan kita apa ya? Apakah sekedar punya nilai yang bagus itu cukup, punya ijazah yang bagus itu cukup gitu ya? Kalau dalam pendidikan CM, salah satu poin pentingnya adalah gimana supaya pendidikan itu bisa membuat anak memiliki relasi dengan pengetahuan ya. Semakin erat relasi yang dimiliki anak dengan pengetahuan itu, maka kalau kata CM dia akan semakin penuh hidupnya kelak gitu kan. Hidupnya akan semakin penuh, hidupnya akan semakin bermakna gitu kan. Kebayangkan kayak misalnya dia punya relasi yang baik dengan sejarah gitu. Dia kalau kalau tahu sejarah itu, kalau ngomongin sejarah itu dia matanya berbinar-binar. Satu sisi nanti dia ngomongin geografi dia senang, ngomongin sains dia senang gitu kan. Artinya kan dia punya relasi yang baik nih dengan si pelajaran-pelajaran itu. Dan ketika dia punya relasi yang baik dengan pengetahuan-pengetahuan itu, maka hidupnya akan lebih bermakna, hidupnya akan lebih berarti juga gitu. Dan di tahap awal kita semua, supaya itu bisa terjadi ya, tujuan itu bisa tercapai, satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu percaya ya, kita perlu percaya bahwa anak-anak itu terlahir dengan kemampuan berpikir yang memang luar biasa gitu ya. Kita perlu mengimani bahwa mereka bisa kok berpikir sendiri gitu ya, bukan hanya kita jejalin terus, bukan hanya kita suapin terus. Tadi kita
kan udah ngomong panjang lebar ya soal anak sebagai pribadi utuh itu yang sebetulnya sudah membawa potensi luar biasa dalam dirinya. Tadi juga sudah sempat disinggung bahwa potensi itu akan teraktualisasi secara optimal kalau kita sebagai pendidik ini bisa membantu anak ya untuk menjalin relasi dengan beragam pengetahuan. Nah, sebelum ngomong yang lebih konkret nih ya, kayaknya perlu disinggung sedikit lah. Sebetulnya yang dinamakan relasi, nah dari tadi kan kita ngomong soal relasi nih. Relasi dengan pengetahuan itu yang seperti apa sih? Gitu. Relasi itu kalau misalnya kita ibaratkan dengan hubungan pertemanan itu kan ini ya, relasi yang akrab itu kan yang apa misalnya kita gitu ya Mar temenan gitu kan. Terus udah gitu kalau Maria cerita gitu sama aku terus aku oh iya mendengarkan dengan seksama gitu. Terus udah gitu jadi pengen tahu juga gitu kan Maria keadaannya gimana gitu kan misalnya kan itu kan tercipta relasi ya terus Antusias ya. antusias terus kalau misalnya ada orang yang nanya Maria tuh gimana kabarnya oh Maria baik gitu kan Maria kemarin abis sakit tapi sekarang udah sembuh gitu kan misalnya aku ceritain gitu kan karena aku punya relasi yang baik gitu dengan Maria sehingga ketika ada orang lain bertanya tentang Maria maka aku bisa menjawabnya dengan antusias gitu kan karena kita punya relasi yang baik gitu. Nah, begitupun seharusnya dengan pengetahuan ya. Ketika anak punya relasi yang baik dengan pengetahuan maka ketika ditanya tentang hal itu dia nggak akan hanya memutar mata, nggak tahu gitu, nggak bukan hanya kayak gitu tapi dia akan antusias bercerita gitu kan. Nah, supaya bisa kayak gitu kan lantas gimana caranya gitu kan karena kan kayaknya kok jarang ya kita pikir-pikir ya maksudnya anak yang kalau misalnya ditanya sejarah seneng jawabnya gitu kan maksudnya kayak kita aja kan dulu kan aduh kalau ditanya itu kalau pelajaran kita nggak ngerti tapi coba ditanya temenmu gimana di sekolah gitu kecenganmu gimana gitu kita langsung akan berbahagia bercerita gitu kan tapi kan kalau relasi dengan pengetahuan karena itu tidak tercipta jadi kita tidak antusias gitu loh ngobrolin soal itu kan dan nggak bisa menceritakan dan nggak bisa nah kan pertanyaannya itu kalau kenapa berkaca, gitu kan kenapa sebabnya gitu iya tapi kalau berkaca pada analogi relasi antar manusia tadi berarti ini ya apa namanya yang namanya relasi itu membutuhkan interaksi langsung ya gitu loh jadi kebayangnya itu macam orang misalnya lagi PDKT tadi kalau dari ceritanya Ayu gitu kan jadi supaya kita lebih kenal dekat makin akrab gitu jadi kita harus apa namanya ngerti gitu lagi pribadinya gitu kan butuh sering ketemu sering ngobrol langsung gitu kan jadi nggak pakai comlang gitu kan nah tapi yang sering terjadi itu kan justru orang tua itu nggak sadar loh kalau jadi penghalang antara proses terjalinnya relasi antara anak dengan pengetahuan gitu. Kita jadi kayak ada di tengah-tengah gitu loh. Entah jadi penerjemah atau penceramah atau peringkas gitu kan atau kalau misalnya paling gampang tuh jadi badut gitu kan untuk bikin cara-cara mengajar yang menghibur gitu kan agar yang macam-macam lah peran penghalang yang kita seringkali tuh nggak sadari gitu loh yang menyebabkan ya itu anak itu nggak bisa berelasi secara langsung gitu loh dengan pengetahuan gitu kalau ceramah tadi kan udah jelas gitu nah tapi ada juga loh misalnya cara-cara yang sering kita nggak sadari itu juga bisa disebut sebagai penghalang ya antara anak dengan pengetahuan itu misalnya seperti ketika kita berusaha ya mengkudeta hasrat alami belajar anak gitu ya misalnya ketika anak belajar kita berusaha kasih iming-iming gitu loh supaya anak itu mau belajar gitu misalnya ayo kalau misalnya nanti kamu belajar ini kita nanti begini gitu kan atau kalau setelah belajar kita puji habis-habisan gitu kan misalnya jadi lama-lama misalnya anak belajar itu ya bukan karena antusias pada pengetahuan itu sendiri tapi berharap dapat pujian gitu kan selain pujian ya hadiah dan lain-lain sebagainya gitu kan jadi iya gitu itu penghalang juga ternyata dalam proses anak menjalin relasi dengan pengetahuan gitu kan nah kebayang kan akhirnya anak itu ya
Dan itu nyebelin Bukannya ya. Misalnya gini, kayak kita ngebayangin ya zaman zaman muda dulu, zaman muda kan misalnya, kamu kalau misalnya kamu mau menjalin relasi gitu, mau pacaran ya, mau pacaran si A sama si A, nanti kamu tak traktir ke sini loh gitu kan. Nah, itu kan apa ya, ketika itu terjadi, wah ya ampun, dia tuh ternyata mau pacaran sama aku cuman karena mau ditraktir temennya gitu kan, nyebelin ya. Maksudnya ternyata dia si pelajaran-pelajaran dan pengetahuan itu kan kayaknya akan sakit hati kali ya. Jadi dia tuh mendekati aku hanya supaya dia dapat hadiah gitu kan. Jadi antusiasmenya itu nggak asli ternyata gitu ya, palsu gitu ya. Nah, bukan karena si sejarahnya ternyata gitu kan, karena Gitu. hadiahnya gitu. Memang akhirnya yang sedang diombang-ambingkan ternyata justru hasratnya si anak ya, karena tiap anak itu punya hasrat ya. Kalau di sekolah mungkin soal hadiah pujian ini identik dengan ini ya, kalau di sekolah tuh iming-iming nilai, ranking gitu. Akhirnya kalau tadi yang contoh kita tadi yang ngobrolin tuh, belajarnya ya bukan karena aku pengen nih tahu nih sejarah, bukan karena itu, tapi ya berharap nanti selesai tahun ajaran ini aku bisa naik kelas, nilaiku bagus kan begitu. Tapi gini loh, kalau misalnya pendidik ini, kita sebagai pendidik nggak boleh banyak ceramah, nggak boleh banyak ikut campur supaya malah nggak jadi penghalang, dan juga nggak boleh mengkudeta hasrat alami yang ada pada diri anak. Lalu sebetulnya gimana sih caranya supaya kita bisa membantu anak menjalin relasi dengan semua pengetahuan itu tadi? Apa mungkin anak itu bisa mencintai pengetahuan secara alami, secara mandiri, tanpa kita kasih iming-iming, itu apa mungkin? Mungkin banget kalau cara yang tepat ya gitu. Kasih contoh deh yuk. Kalau di CM ini kan ada yang namanya instrumen pendidikan ya. Jadi ketika kita mau punya tujuan, terus supaya tujuan itu tercapai, kita bisa pakai instrumen gitu kan ya. Instrumen itu kan alat ya. Jadi kalau ditilik dari segi instrumen pendidikan CM, yang pertama ada atmosfer gitu kan. Nah, supaya anak bisa punya relasi yang baik, atmosfernya ya seperti yang tadi udah kita bahas, orang tua ataupun guru ya mesti percaya sama anak, karena kepercayaan atau ketidakpercayaan orang tua itu akan terhirup ke anak kan, akan terhirup ke anak dan nantinya mempengaruhi dia sendiri gitu. Oh, orang tua aku nggak percaya nih, orang tua aku maunya aku telan aja gitu, ya udahlah gitu kan. Itu juga yang akan terjadi kan. Terus apa yang akan jadi cita-cita orang tua itu kan juga terhirup juga di anak. Artinya dari segi orang tuanya dulu nih yang pertama mesti diberesin gitu kan. Maksudnya mesti diberesin dulu nih si orang tua atau guru lah ya, atau orang tua ataupun gurunya itu sendiri gitu. Percaya nggak sama anak, beriman nggak kalau anak itu punya kemampuan berpikir gitu kan. Terus yang dari situ yang ketiga, aku lari yang ketiga dulu ya sebelum yang kedua. Yang education is the life ya, pendidikan itu adalah proses memasukkan ide-ide hidup gitu ya. Nah, poin yang penting banget sih menurutku ini, karena kan kalau dipikir dulu kenapa sih tidak terjalin relasi antara kita dengan pengetahuan, karena hal yang dimasukin itu kan hanya fakta-fakta kering yang nggak pengen, yang bikin kita nggak pengen mikir kan. Maksudnya padahal kata kunci untuk bisa menjalin relasi adalah kita mikirin gitu kan, kita memikirkan hal itu, dan kita jadi nggak memikirkan hal itu karena yang disampaikan itu tidak menggugah kita untuk berpikir gitu kan. Maksudnya gitu, misal ya kayak gitu kan, misalnya deh kita kenalan sama teman tadi, misalnya aku sama Maria baru pertama kali ketemu gitu kan, terus Maria cuman cerita, namaku Maria, aku punya suami namanya ini, anakku namanya Grace gitu kan. Terus aku dulu lahir di sini tanggal segini, terus orang tua aku tinggal, ini Maria cerita apa sih gitu, pasti kan aku juga nggak akan tertarik gitu sama ceritanya Maria gitu kan. Terus udah gitu kalau sama ceritanya Maria itu tidak menarik, membosankan gitu, terus aku juga pasti akan berpikir, ngapain lah menjalin relasi dengan baik dengan Maria, anaknya bosenin gitu kan, misalnya aku pasti akan berpikir kayak gitu kan. Maksudnya kan beda dengan misalnya ceritanya memang menarik gitu, ceritanya oh ya soalnya anakku tuh pernah begini-begini loh, aku punya pengalaman waktu itu anakku gini-gini gitu kan, anakku pernah begini, wah kan aku jadi bisa mengambil pelajaran juga gitu kan, aku jadi terpantik berpikir dari cerita-ceritanya Maria gitu. Jadi aku oh gitu ya. Nah, dengan ceritanya Maria itu memantik pikiranku
untuk memikirkan kembali pengalaman Maria gitu kan. Otomatis dengan cara itu kan terjalinlah relasiku yang baik dengan Maria gitu kan. Nah, sama misalnya pelajaran juga kayak gitu kan. Kalau misalnya kita hanya kasih anak fakta-fakta Pangeran Diponegoro lahir tahun sekian gitu kan, dia berperang tahun sekian gitu kan. Apa yang perlu kita pikirin gitu kan? Gimana kita mau menjalin relasi yang baik gitu dengan si Pangeran Diponegoro kalau misalnya yang dikasih cuma fakta gitu kan. Tapi beda kalau misalnya yang dikasih itu adalah cerita gitu kan, kisah-kisah yang menarik dari si Pangeran Diponegoro ini, gimana perjuangannya dia, kenapa sih dia tertarik untuk mempertahankan rakyatnya gitu kan, misalnya kayak gitu kan, kenapa dia merasa harus berperang gitu kan. Kalau yang diangkat adalah kisah-kisah semacam itu kan anak-anak jadi tergugah ya. Oh, ternyata Pangeran Diponegoro menarik ya kisahnya. Nah, karena dia tertarik, minatnya terbangkitkan, akhirnya dia mulai memikirkan itu. Dan ketika proses dia berpikir itulah dia menjalin relasi kan dengan si pengetahuan itu akhirnya gitu kan. Jadi itu syarat yang penting ya sebetulnya yang perlu diingat juga ya. Jadi pengetahuan yang kita sajikan ke anak itu ya itu syaratnya harus pengetahuan yang mengandung nilai-nilai hidup nilai-nilai ide-ide hidup gitu ya. Gitu. Jadi ketika apa yang kita sajikan ke anak itu sudah bermuatan ide-ide hidup, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya memikirkan gimana caranya gitu loh. Betul. Membuat supaya suatu pengetahuan itu hidup gitu kan, gitu loh. Ya enggak jadi kita nggak perlu repot-repot mikirkan berbagai macam cara mengajarkan untuk pengetahuan itu kepada anak gitu loh. Karena dia pengetahuannya memang sudah hidup. Karena sudah hidup ya anak itu akan bisa mengolah dan mencernanya sendiri gitu loh. Betul. Kalau materinya benar juga ya. Kalau materinya garing dan kering kayak gitu ya wajar ya kalau guru-guru itu berrepot-repot gitu, bersusah payah memikirkan gimana cara menjejalkan materi yang kering dan garing tadi itu ya gitu loh. Artinya kalau materinya sudah menyenangkan, bukan menyenangkan, kalau materinya itu sudah menghidupkan, sudah menggugah kemampuan berpikir ya itu dia akan bekerja dengan sendirinya gitu. Tapi walau belum selesai juga sih, tadi kan instrumen pendidikan ada 3 ya. Nah, artinya yang kedua ini juga poin penting soal habit nih gitu kan, karena kalau misalnya anak masih punya habit buruk, misalnya habit buruk tidak mendengarkan dengan baik gitu kan, habit of attention-nya masih buruk, terus udah gitu belum lagi habit of obedience-nya buruk, orang tuanya mau bacain tapi anaknya nggak mau dengerin gitu kan, itu menghambat proses penjalinan relasi juga gitu. Jadi walaupun atmosfernya sudah baik gitu, misalnya orang tuanya udah mencoba percaya, tapi materinya juga udah hidup gitu. Tapi kalau misalnya anak masih punya habit-habit yang tidak baik, itu juga bisa tidak baiknya dalam arti menghambat proses penyerapan ya. Itu bisa bikin anak-anak ini juga ya, bisa bikin anak-anak nggak nggak menyerap dengan baik juga gitu. Artinya 3 instrumen ini memang nggak bisa dipisahkan gitu, semuanya harus berjalan gitu. Habit trainingnya harus jalan, dia harus dilatih habitnya supaya punya atensi yang baik, harus dilatih kemampuan berobservasinya, dia harus dilatih dengan baik gitu, supaya materi-materi yang menghidupkan tadi benar-benar bisa membuat dia menjalin relasi dengan pengetahuan-pengetahuan itu gitu ya. Iya. Kalau boleh kusimpulkan tuh berarti pengetahuan itu akan bisa direnungkan dengan baik, direfleksikan dengan baik, juga termasuk pengalaman-pengalaman ya. Itu ketika memang itu ya materi-materinya sendiri itu sungguh-sungguh materi yang sungguh-sungguh hidup ya, sehingga mengundang anak itu untuk sungguh-sungguh merefleksikannya sendiri gitu ya. Kalau sembarangan itu malah nggak bisa ya sebetulnya ya, kita asal memberi materi itu nggak bisa ya. Ngomong soal macam-macam bidang ya yang mungkin anak bisa berelasi ya, soal pengetahuan tadi ya, subjek-subjek, lalu pengalaman-pengalaman hidup. Kalau ini dengan alam semesta mestinya juga anak mesti punya pengalaman juga ya untuk berelasi, itu kira-kira gimana ya?
Mm-mm. untuk Ya itu mengakrabkannya. tadi kita berarti kalau berdasarkan syarat ya, syarat kalau boleh dibilang syarat ya tadi ya, supaya anak bisa menjalin relasi sendiri itu kan berarti kita harus mengajak anak bersentuhan ya, berinteraksi langsung dengan alam gitu kan. Jangan misalnya kita mau mengenal alam gitu kan, mau berelasi dengan alam malah kita apa namanya ya, kita kasih pengetahuan yang sekunder gitu loh. Nggak ngajak anak langsung bersentuhan dengan alam gitu, misalnya hanya baca-baca dari buku atau hanya lihat foto-foto alam yang keren gitu kan, jangan seperti itu gitu. Jadi syarat pertamanya yaitu kita ajaklah anak ke alam gitu kan, bersentuhan langsung dengan alam gitu kan. Alam itu kan yaitu dia sudah apa ya, merupakan suguhan yang kaya gitu kan akan ide-ide hidup gitu kan. Nah, di sana di alamnya nanti anak akan bisa kita apa namanya ya, berelasi secara langsung dengan suguhan apa saja yang ada di sana gitu. Contohnya ya misalnya kita ke alam gitu kan. Di sana ketika jalan-jalan di alam misalnya kita anak-anak itu tertarik gitu, antusias misalnya melihat belalang yang melompat-lompat di antara rumputan gitu kan. Ya udah kita ajak aja yuk, kita perhatikan gitu kan, kita perhatikan gimana sih caranya si belalang melompat-lompat gitu kan, apa yang membuat dia kok bisa melompat, seperti itu sih, kita kita memperhatikan kehidupannya gitu. Oh iya ternyata Tuhan itu memberikan kemampuan melompat kepada belalang itu ya supaya apa gitu kan, anak nanti menyerap gitu, menyerap dengan sendirinya tanpa perlu kita ceramah lebar-lebar kalau oh iya belalang itu misalnya pintar melompat, belalang itu misalnya punya kaki melompat seperti ini, atau misalnya karena melihat belalang terus kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak anak misalnya mempelajari anatomi belalang atau lebih luas lagi anatomi tubuh serangga gitu. Itu kan sebetulnya kayak seperti menjejalkan fakta-fakta ya sebetulnya ya gitu. Sementara kan anak tadinya dia itu apa namanya ya, akal budinya itu sedang ingin berelasi, memperhatikan eh, cara si belalang bergerak gitu loh. Dia bukannya apa namanya ya, bukannya sedang berminat kepada anatomi tubuh belalang gitu gitu. Jadi jangan jangan justru kita alihkan gitu loh, apa namanya ya, eh, keinginannya untuk berelasi itu kepada hal-hal lain yang belum tentu dia ingin berelasi gitu kan, seperti itu gitu loh. Oke, oke. Ya memang pada akhirnya karena proses pendidikan kita nih berangkat dari asumsi anak itu sebagai pribadi utuh ya. Mau nggak mau yang namanya proses pendidikan ini memang kudu bisa menggarap segala aspek yang ada dalam diri anak sebagai manusia. Karena kita ingat lagi manusia itu kan dalam dirinya sangat kompleks ya, maka pendidikan pun kudu holistik ya. Tadi kalau Ayu bilang harus mengenalkan anak dengan beragam macam ide, subjek, pelajaran gitu kan. Lalu Lili juga mengatakan soal gimana mengakrabkan anak dengan alam. Artinya memang anak itu perlu difasilitasi untuk akrab dengan beragam isu dan perkara. Soalnya kan kita sebagai pendidik ini nggak tahu ya ide mana yang nantinya bakalan menginspirasi. Jadi ya sudah paparkan saja sebanyak mungkin dengan ide-ide berharga, lalu anak diberi kesempatan untuk mengamati langsung, lalu menguji banyak hal, terus ya juga memfasilitasi dengan apa ya, dengan menguasai berbagai keterampilan praktis, dan kalau perlu ya anak juga perlu belajar untuk melayani dalam banyak hal, banyak perkara dalam karya-karya sosial mungkin, supaya anak itu juga apa ya, pandangannya itu menjadi luas, nggak cuma berpikir tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana supaya hidupku ini nanti juga bisa kuabdikan untuk orang lain gitu ya. Kira-kira soal apa, relasi-relasi apa saja yang perlu dikenalkan pada anak itu. Tambahan satu lagi sama ini ya, untuk supaya anak-anak itu bisa tercipta relasi yang baik, itu salah satu poinnya adalah dengan narasi, ya kan?
iya Karena betul kan betul banget. Oh karena iya. karena sebenarnya Mm-mm. ketika anak-anak menarasikan berarti kan dia menceritakan kembali. Nah, proses Mm-mm. menceritakan kembali itu kan membuat dia teringat kembali, dia mikir lagi Mm-mm, gitu kan. mm-mm, mm-mm. Jadi akhirnya Mm-mm. Dia eh, mengolah ya, pengetahuannya. dia ya mengolah Mm-mm. pengetahuan. Tapi poinnya adalah dia jadi semakin akrab gitu loh dengan si Ya. pengetahuan karena dia nyeritain kembali gitu. Kalau tadi misalnya dalam contoh kasusku dengan Maria gitu misalnya, terus aku cerita Mm-mm, nih ke Lili gitu kan. Misalnya aku sama Lili temenannya udah lebih lama gitu kan. Terus aku cerita, mm. Li, Maria tuh ternyata begini-begini loh, Li. Gitu. Nah, ketika aku proses menceritakan kepada Lili itu kan aku teringat lagi kan dengan Iya Maria gitu betul kan. betul. Otomatis ketika Mm-mm. aku teringat lagi relasiku dengan Maria juga akan semakin akrab gitu. Mm-mm, Begitupun mm-mm. dengan si proses narasi itu ya. Jadi ketika anak itu menceritakan kembali apa yang dia sudah baca atau sudah dia dengar ke orang tuanya gitu kan. Nah, itu dia sedang mengakrabkan diri sebenarnya dengan si pengetahuan itu. Tapi yang sering terjadi itu ini loh, yuk. Kalau misalnya apa ya, banyak orang tua itu nggak tahan kalau misalnya melihat mendengar narasi anaknya itu kok Kurang kayaknya lengkap. kurang lengkap, atau kok kayaknya sedikit banget, kok kayaknya lari ya dari konteksnya kayak gitu. Itu gimana tuh, yuk dijelasin Nah, sekalian. itu kan itu butuh iman ya. Itu balik lagi tadi Ya. kan butuh iman kalau children are born person. Kalau anak-anak Mm-mm. emang nggak bisa eh, bukan berarti kalau dia nggak ceritain saat itu berarti dia tidak hanya ingat yang itu juga kan belum tentu gitu kan. Mm-mm. Ya kayak kita ceritain aja kadang-kadang emang ada yang lupa kita omongin tapi sebenarnya juga kita Mm-mm, pikirin kan sebenarnya mm-mm. gitu. Nah, jadi itu semacam berarti menjalin relasi ini juga proses ya gitu loh. Betul, Bukan betul. semacam aduh sudah memiliki pengetahuan ya sudah berhenti gitu. Bukan seperti itu Mm-mm, ya berarti mm-mm, ya gitu. mm-mm. Proses Heeh. panjang ya. Iya, Bukan hanya heeh. pas nyeritainnya itu ya, bukan hanya pas Iya, proses narasinya itu, tapi masih benar-benar. berproses lagi setelah itu gitu ya. Mm. Betul Iya. betul. Lagi pula nggak semua harus pengetahuan itu harus kita kuasai dan kita ingatkan ya sebetulnya gitu loh. Nah, Iya betul. nggak sih? Justru kalau misalnya dengan proses menjalin relasi ini kita bisa lihat loh, eh, apa sih sebetulnya yang sungguh-sungguh anak minati gitu kan, yang sungguh-sungguh akrab dengan benaknya gitu kan. Jadi kita bisa memilah apa ya, melihat aja gitu. Karena sebetulnya kan nggak mungkin lah semua hal kita kuasai, ya nggak semua hal kita ingat Mm-mm. gitu loh. Lagi Mm-mm. pula kan kembali lagi tadi kan ke tujuan pendidikan gitu kan, nggak tujuannya itu kan bukan untuk banyak-banyak tahu kan, supaya kita itu semua tahu gitu kan, tahu Mm-mm. sebanyak-banyak pengetahuan gitu. Tapi ya itu seperti yang kita ceritain tadi itu loh, gimana supaya dengan pengetahuan yang kita berikan kepada anak itu dia semakin banyak, eh, apa ya, semakin mampu dan semakin banyak relasi yang terbentuk gitu kan dari proses Mm-mm. dia berkenalan dengan pengetahuan itu gitu ya. Mm-mm. 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 Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan tujuan akhir juga ya berarti pengetahuan ini bukan cuma untuk digunakan sekedar untuk ini ya, untuk sukses dalam karir dan kelak mencari kerja ya gitu ya dan mencari nafkah gitu kan ya. Iya kan ya. Mm-mm. Berarti ini kayak semacam apa ya? Kayak semacam apa ya? Teman kita dalam menjalani hidup ini gitu ya. Si Misalnya pengetahuan-pengetahuan ini ya. iya pengetahuan, pengetahuan misalnya kayak dia menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan kita ketika memilih, ketika mengambil keputusan, ya kan, ketika Mm-mm. melakukan sesuatu seperti itu ya gitu loh. Mm-mm. Mm-mm, Benar-benar banget. mm-mm, Heeh. Jadi kita pinginnya anak kita nanti itu sungguh-sungguh menjadi manusia yang apa ya, yang penuh gitu ya, yang penuh. mm-mm. Dia apa ya, seumur hidup tetap punya semangat untuk belajar, untuk apa ya, untuk mencintai pengetahuan itu sendiri, tapi juga semangat untuk apa ya, untuk berkarya, untuk ya Iya, keluar dari dirinya, membaktikan diri untuk sesuatu yang berguna buat orang lain gitu loh. Nggak cuma berkutat mikirin diri sendiri, cuma urus cari nafkah untuk diri sendiri, nggak cuma untuk itu gitu. Tapi mm-mm, manusia mm-mm. yang sesungguh-sungguhnya manusia, itu kan harapan kita ya. Iya, iya, Mm-mm. iya. Mm-mm. Iya, Benar. benar banget ya. Setuju. Artinya Hmm. sebenarnya juga lagian kalau anak-anak itu sudah punya relasi dengan pengetahuan-pengetahuan itu gitu kan, dia juga jadi mampu nanti kelak ya, kelak dia bisa mengaitkan juga kan antara
antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lain gitu. Oh, ternyata yang namanya sejarah itu ada kaitannya juga ya dengan alam, ada kaitannya juga ya dengan bencana alam gitu atau apa gitu kan. Sebenarnya dia bisa nantinya dia bisa mengaitkan sendiri tanpa perlu kita jejali mereka dalam satu topik yang tematik gitu kan misalnya ya. Artinya yang berusaha adalah si anak itu sendiri kelak untuk mengaitkan antara satu hal dengan hal lain gitu. Jadi bukan guru yang capek-capek mengaitkan gitu ya. Iya. Oke, menarik banget ya obrolan kita tentang education is the science of relation ya, karena emang ini satu poin yang cukup penting ya kalau dalam pendidikan CM gitu, karena Charlotte Mason pernah bilang bahwa the fullness of life depend on establishing the relationship with knowledge ini gitu. Jadi untuk bisa menciptakan hidup yang bermakna itu adalah salah satunya tergantung dari bagaimana kita berelasi dengan si pengetahuan gitu. Kalau yang kita relasi hidup kita hanya dengan hal-hal yang remeh, yang seputar ngegosip aja gitu kan, misalnya kan, waduh betapa hidup kita itu nanti ya cepat bosan ya, karena kan itu aja yang kita tahu. Berbeda dengan ketika kita atau anak-anak kita nantinya sudah punya relasi yang baik dengan pengetahuan, dia suka belajar, dia giat mencari ilmu sampai berapapun umurnya nanti, itu kan wah hidupnya pasti akan bermakna sekali gitu kan. Dan untuk apapun yang dia lakukan kelak kan dia butuh relasi juga dengan pengetahuan-pengetahuan ini gitu kan, supaya dia tidak melakukan sesuatu hanya demi cari duit gitu misalnya, atau dia melakukan sesuatu hanya buat nyenengin atasannya atau nyenengin suaminya atau istrinya atau siapa bosnya gitu kan. Tapi dia melakukan sesuatu memang karena dia menyadari betapa sesuatu itu dia lakukan dalam rangka proses dia mempererat relasi juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia miliki itu gitu kan. Jadi asik lah ya bikin hidup tuh jadi lebih hidup gitu kalau kata iklan. Lebih kaya ya. Iya. Oke teman-teman, makasih banget udah dengerin podcast kita hari ini. Saya Ayu Primadini, juga Maria dan Lili undur diri dulu. Semoga dengan pembicaraan kita hari ini membuat teman-teman terinspirasi untuk menjalin relasi lebih dalam dengan pengetahuan ya. Karena namanya menjalin relasi ini kan pastinya seumur hidup ya, bukan hanya terjadi pada saat kita dalam usia sekolah, tapi juga ya terjadi seumur hidup. Artinya kalau merasa dulu relasi kita mungkin kurang baik dengan pengetahuan, masih bisa banget ya untuk kita perbaiki hari ini meskipun kita sudah tidak ada di usia sekolah. Karena ketika kita memiliki relasi yang baik dengan pengetahuan, pasti atmosfer itu akan terpancar dalam diri kita dan anak-anak juga akan menghirupnya dengan baik gitu kan. Kalau kita mengejar pengetahuan karena pengetahuan itu sendiri, akhirnya anak-anak pun akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita semangat belajar, anak-anak kita juga akan semangat belajar. Gitu ya teman-teman, selamat belajar, selamat menghidupi hari dengan hal-hal yang lebih bermakna, supaya kita juga lebih sehat ya nantinya, juga lebih sehat dan lebih kuat ya. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tema-tema yang tentunya lebih baru. Sampai jumpa.